Hari itu Jumat, tanggal 15 Agustus lalu. Gue, Reza, umur 28 tahun, lagi biasa aja kayak hari-hari lain. Bangun jam 5 pagi, sholat subuh, langsung nyiapin peralatan nelayan. Rumah gue cuma gubuk bambu kecil di pinggir pantai Malaka, Lombok Timur, tepatnya dekat Bukit Merese. Dari teras rumah udah kelihatan laut biru sama bukit hijau, pemandangan yang bikin orang kota iri, tapi buat gue ya biasa aja, dari kecil udah gitu. Pagi itu cuaca agak mendung, angin kencang dari arah selatan. Gue rencana cuma mau narik jaring dulu sama bapak-bapak tetangga. Abis itu masuk hutan belakang bukit cari kayu bakar. Kayu di rumah udah habis. Gak enak kalau malah masak ikan pakai kayu basah. Asapnya bikin batuk. Gue ambil parang, tas karung, sama botol air mineral bekas, terus jalan kaki lewat jalur setapak yang cuma orang lokal yang tahu. Jalur itu nggak ada di Google Maps. Lewat semak-semak, naik turun bukit kecil. Kadang harus merangkak lewat akar pohon waru yang besar. Orang luar jarang lewat situ karena jalannya licin kalau hujan, dan banyak duri. Gue udah biasa. Dari SMP sering bolos sekolah buat cari kayu di sini. Sampai di tengah hutan, sekitar jam 4 sore, langit udah mulai gelap banget. Awan hitam tebal, kayak mau hujan deras. Gue buru-buru potong kayu kering yang jatuh, masukin karung. Tiba-tiba gue dengar suara aneh. Bukan suara burung, bukan suara monyet. Kayak orang nangis pelan. Gue diam, matiin parang, dengerin lagi. Bener, ada suara sesenggukan dari arah timur, dekat tebing kecil yang turun ke pantai rahasia. Gue pelan-pelan jalan ke sana, takut kalau ada apa-apa. Di Lombok sering ada cerita orang kesurupan atau ketemu ular, jadi gue hati-hati. Pas gue singkap semak-semak, gue langsung kaget banget. Ada cewek bule duduk di tanah, memeluk lutut. Rambutnya pirang panjang, basah banget, nempel di muka. Baju kaos putihnya kotor dan robek di beberapa bagian. Celana pendeknya penuh lumpur. Kakinya berdarah, kayak habis jatuh dari tebing. Wajahnya pucat, bibirnya biru kedinginan. Matanya biru banget, bengkak karena nangis. Gue langsung tahu dia turis. Bule Australia dari logat nangisnya aja udah kedengeran beda. Dia ngeliat gue, langsung kaget, tapi nggak lari. Malah makin nangis. Kayak udah putus asa banget. Gue dekatin pelan. Takut dia takut. Gue angkat tangan, nunjukin gue nggak bawa apa-apa yang bahaya. Dia cuma duduk lemas. Gue lihat tas ransel kecilnya tergeletak di samping. Resletingnya rusak, isinya berserakan. Botol air udah kosong. Power bank mati. Ponselnya layar retak. Baterai 0%. Gue langsung kasih botol air gue. Dia minum rakus banget. Hampir tersedak. Habis itu dia cuma bisa duduk gemetaran. Gue periksa kakinya. Lukanya dalam, berdarah terus. Pasti jatuh dari tebing karang tadi siang. Tebing itu curam. Orang lokal aja jarang lewat sana. Gue nggak mikir dua kali. Gue buka tas, ambil kain sarung cadangan, balut lukanya sementara. Terus gue bilang dalam hati, ya Allah, ini tamu MU, harus gue selamatin. Di kampung gue dari kecil diajarin, tamu itu raja, apalagi yang lagi susah. Langit udah gelap banget. Petir mulai bunyi. Hujan mau turun. Kalau gue biarin dia di sini, bisa mati kedinginan atau digigit binatang. Gue putuskan bawa dia ke gubuk gue. Jaraknya cuma 15 menit jalan kaki, tapi kondisinya lemah banget, gak kuat jalan. Akhirnya gue gendong dia di punggung. Dia ringan, mungkin cuma 50 kilo. Badannya dingin banget, gemetaran. Rambutnya basah nempel di leher gue. Gue jalan pelan-pelan, takut dia jatuh. Sepanjang jalan dia cuma diam. Kepalanya nyender di pundak gue. Gue bisa dengar napasnya pelan di telinga gue. Sampai di gubuk, gue turunin dia di teras. Gubuk gue kecil, cuma satu ruangan, lantai tanah, atap daun kelapa. Ada tikar pandan, kasur tipis, kompor minyak tanah, sama lampu Petromax. Nggak ada listrik, nggak ada sinyal. Tapi aman, ada pagar bambu keliling. Hujan mulai turun deras banget. Petir nyala terus. Gue nyalain lampu Petromax, cahayanya kuning temaram. Gue kasih dia handuk tua tapi bersih. Suruh ganti baju dulu di belakang gubuk. Gue kasih baju kaos gue yang besar sama sarung. Dia masuk ke bagian belakang yang ada tirai kain. Gue di depan, nyalain kompor, masak air panas. Hati gue deg-degan banget. Pertama kali dalam hidup gue bawa cewek bule ke gubuk. Apalagi dia cantik banget. Wajahnya kayak model di majalah. Badannya proporsional. Tapi gue coba tenangin diri. Reza, ini tamu lagi susah. Jangan macem-macem, kata gue dalam hati. Beberapa menit kemudian dia keluar.
Pakai kaos gue yang kebesaran sama sarung. Rambutnya masih basah. Dia duduk di tikar, memeluk lutut lagi. Matanya masih merah. Gue kasih teh panas sama pisang goreng sisa pagi tadi. Dia makan lahap banget. Kayak udah 2 hari nggak makan. Malam itu hujan nggak berhenti-berhenti. Angin kencang, atap gubuk berisik. Listrik mati total di seluruh desa. Cuma ada suara hujan, ombak dari kejauhan, sama lampu Petromax yang goyang-goyang bayangannya di dinding bambu. Gue duduk di pojokan, kasih dia selimut tebal. Dia cuma diam. Sesekali ngeliat gue. Gue tahu dia takut. Bukan takut sama gue, tapi takut sama situasi. Sendirian di tengah hutan Lombok sama cowok lokal yang baru kenal. Tapi anehnya, di matanya bukan cuma takut. Ada sesuatu yang lain. Kayak lega. Kayak akhirnya ada orang yang nemuin dia. Dan malam itu baru permulaan. Gue nggak tahu saat itu, hidup gue bakal berubah total gara-gara cewek bule bernama Sophia yang gue temuin di hutan pantai Malaka. Malam itu hujan turun kayak ditumpahin dari langit. Suara air di atap daun kelapa berisik banget. Petir nyala terus-terusan sampai gubuk terang bentar lalu gelap lagi. Angin masuk lewat celah-celah bambu, bikin badan langsung dingin. Lampu Petromax gue taruh di tengah ruangan. Cahayanya kuning goyang-goyang, bikin bayangan Sophia naik turun di dinding. Sophia duduk di tikar pandan. Selimut wol gue kasih masih dilipet di pangkuannya. Kaos gue yang dia pakai kebesaran banget. Jatuh sampai paha tengah. Sarungnya dililit pinggang. Tapi karena badannya lebih berisi dari cewek lokal, bentuk tubuhnya kelihatan jelas. Gue pura-pura sibuk nyiapin obat luka. Padahal hati gue udah deg-degan dari tadi. Gue ambil kotak P3K kecil. Isi betadine, kapas, perban, sama obat merah. Gue jongkok di depannya, buka balutan kain sarung yang gue pasang tadi di hutan. Lukanya lebih parah dari yang gue kira. Kulit kaki kanannya robek panjang dari pergelangan sampai betis. Darahnya udah kering jadi kerah hitam, tapi masih bengkak merah. Gue tuang betadine, dia langsung meringis. Badannya maju sedikit, tangannya pegang bahu gue buat tahan sakit. Gue rasain jari-jarinya dingin banget. Sambil gue bersihin luka, gue angkat muka bentar. Jarak kita cuma sejengkal. Napas Sophia kencang, dada naik turun cepat. Matanya biru banget, bulu matanya panjang, masih basah karena air hujan tadi. Gue buru-buru balik fokus ke kaki, takut ketahuan ngeliatin. Tapi badan gue malah panas sendiri. Habis dibalut perban bersih, gue berdiri, bilang dalam hati harus kasih dia mandi dulu biar badannya hangat. Di belakang gubuk ada kamar mandi sederhana, tembok bata setengah badan, atap seng, lantai semen. Airnya dari sumur, dingin banget malam ini. Gue ambil ember, timba air, campur air panas dari ketel di kompor minyak tanah. Gue kasih sabun colek sama gayung plastik. Sophia ngerti, langsung berdiri pelan, jalan pincang ke belakang. Gue balik ke depan, duduk di tikar, pura-pura ngupas bawang buat masak ikan. Tapi pikiran gue nggak bisa diem. Hujan masih deras, suara air jatuh di seng kamar mandi berisik. Gue nggak sengaja noleh ke arah celah dinding bambu yang bolong sedikit. Dari situ kelihatan bayangan Sophia lepas kaos, lepas sarung, badannya putih banget terkena cahaya Petromax yang bocor. Rambut pirangnya dilepas, jatuh sampai pinggang. Gue langsung buru-buru balik badan. Muka gue panas banget, jantung kayak mau copot. Beberapa menit kemudian dia keluar. Rambutnya basah menetes-netes. Kaos gue yang sama dipakai lagi. Tapi kali ini basah di bagian dada karena dia nggak bawa handuk cadangan. Gue kasih handuk kecil satu-satunya. Dia langsung lap rambut. Bau sabun colek campur bau badan Sophia yang segar bikin ruangan kecil ini kayak penuh sesak. Gue masak cepet-cepet. Ikan cakalang asap digoreng, sambal bawang, nasi sisa siang dipanasin. Sophia duduk di tikar. Kakinya selonjor, perban putih kelihatan kontras sama kulitnya yang putih. Dia makan lahap banget, habis 2 piring. Gue cuma makan sedikit, perut gue malah mules karena deg-degan terus. Habis makan, gue matiin kompor, cuma nyisain lampu Petromax kecil. Hujan masih belum reda, angin makin kencang. Suhu malam itu turun drastis karena angin dari Gunung Rinjani. Sophia mulai gemetaran lagi, bibirnya biru. Gue ambil selimut wol tebal, kasih ke dia. Dia tarik selimut sampai dada, tapi tetap gemetar. Gue duduk di pojokan, pura-pura tidur. Tapi nggak bisa. Gubuk cuma satu ruangan.
Kasur tipis cuma satu. Gue biasa tidur di tikar aja. Tapi malam ini dinginnya beda. Sophia tiba-tiba geser mendekat, duduk di sebelah gue. Selimutnya dibuka sedikit, kayak ngajak gue masuk bareng. Gue nggak berani noleh. Badannya gemetar hebat. Gue akhirnya angkat selimut, masuk ke dalamnya, cuma buat hangatin. Jarak kita 0. Paha gue nempel paha dia. Bahu gue nempel bahu dia. Bau rambutnya yang basah campur sabun colek bikin gue pusing. Gue coba diam, napas pelan-pelan. Tapi Sophia malah geser lebih dekat lagi. Kepalanya nyender di dada gue. Tangan kirinya pelan-pelan pegang perut gue dari bawah kaos. Jari-jarinya dingin, tapi sentuhannya bikin badan gue panas seketika. Gue nggak bergerak, takut salah. Tapi badan gue bereaksi sendiri. Gue tahu dia ngerasain karena dia mendesah pelan. Lalu dia angkat muka. Matanya nanar ngeliatin gue. Bibirnya deket banget. Gue nggak tahan lagi. Gue turunin muka. Bibir gue ketemu bibir dia. Pertama pelan, cuma tempel. Tapi Sophia langsung balas lebih keras. Lidahnya masuk, gue langsung ikutan. Ciuman kami basah, panas, lama banget. Tangan gue tanpa sadar masuk ke bawah kaosnya. Pegang pinggangnya yang licin. Kulitnya halus banget. Sophia naik ke pangkuan gue, duduk mengangkang. Selimut jatuh ke lantai. Kaosnya naik sampai dada. Gue lihat tubuhnya yang putih. Bentuknya sempurna. Gue cium lehernya. Dadanya, dia mendesah keras. Tangannya narik kaos gue lepas. Kami jatuh ke tikar pandan. Badan Sophia di bawah gue. Hujan di luar makin deras. Petir nyala terus. Tapi kami nggak peduli. Pakaian tinggal sedikit lagi. Tangan gue kemana-mana, tangan Sophia juga. Napas kami sama-sama kencang. Malam itu kami lepas semua yang selama ini ditahan. Di gubuk kecil pinggir hutan Lombok, cuma ada suara hujan, ombak, sama nafas kami yang gak bisa berhenti. Setelah semua selesai, kami berdua telanjang di bawah selimut tipis. Sophia tidur di dada gue, rambut pirangnya nempel di muka gue. Gue peluk dia erat-erat. Badan kami masih panas. Meskipun di luar hujan masih deres banget. Gue nggak bisa tidur. Gue cuma mikir satu hal. Hidup gue udah nggak akan sama lagi setelah malam ini. Hujan baru reda jam 3 pagi. Lampu Petromax mati sendiri karena minyaknya habis. Gelap total. Tapi gue nggak takut. Karena di pelukan gue ada Sophia. Cewek bule yang baru beberapa jam lalu masih nangis ketakutan di hutan. Dan malam itu adalah malam terpanas yang pernah gue alami di gubuk nelayan kecil gue. Pagi itu gue bangun jam 5 lewat sedikit. Langit udah terang. Hujan semalam tinggal gerimis kecil. Burung-burung di hutan mulai ribut. Ayam tetangga berkokok. Bau tanah basah masuk lewat celah dinding. Gue buka mata pelan-pelan. Langsung sadar ada badan hangat nempel di dada gue. Sophia masih tidur pulas. Rambut pirangnya berantakan nutupin muka. Satu tangannya meluk pinggang gue, kakinya nyantol di paha gue. Selimut cuma nutup pinggang ke bawah, badan atasnya telanjang. Gue masih bisa ngerasain kehangatan kulitnya dari semalam. Gue senyum sendiri, nggak percaya apa yang baru aja terjadi. Gue pelan-pelan geser biar nggak bangunin dia. Ambil celana pendek, pakai kaos lusuh. Gue keluar gubuk, nyalain kompor minyak tanah, masak air buat kopi. Matahari mulai naik di ufuk timur. Cahaya oranye masuk lewat pintu. Pantai Malaka kelihatan tenang. Ombak kecil, perahu-perahu nelayan udah pada melaut. Gue balik masuk, Sophia udah bangun. Dia duduk di tikar, narik selimut nutup dada. Matanya masih ngantuk, tapi senyumnya lebar banget. Gue kasih kopi hitam panas, dia minum pelan sambil ngeliatin gue terus. Gue duduk di sebelahnya, pegang tangannya. Kami cuma diam, tapi rasanya nyaman banget. Gue ngerasa hidup gue baru mulai hari itu. Gue bantu dia pakai baju kemarin yang udah gue cuci semalam pakai air sumur. Kaos putihnya masih agak basah. Celana pendeknya udah kering. Lukanya gue ganti perban baru. Dia jalan lebih enak sekarang. Nggak pincang terlalu parah. Gue rencana bawa dia ke desa. Cari sinyal, hubungin teman atau keluarganya di Australia. Kami keluar gubuk bareng. Gue gendong tasnya. Pegang tangan dia biar nggak jatuh di jalur licin. Pagi itu sepi, cuma ada suara ombak sama burung. Sophia berhenti bentar di pinggir pantai kecil dekat gubuk, ngeliat laut lepas.
Angin meniup rambutnya, badannya kelihatan lebih segar. Gue berdiri di belakangnya, peluk pinggangnya dari belakang. Dia nyenderin kepala ke bahu gue. Kami nikmatin momen itu beberapa menit. Pas kami jalan lagi ke arah jalan besar, tiba-tiba gue dengar suara motor trail dari kejauhan. Bukan satu, tapi beberapa. Suaranya kasar, cepet banget. Gue pikir mungkin anak muda desa lagi balapan pagi. Tapi pas motor-motor itu muncul di tikungan, gue langsung kaget. Ada 4 motor. 2 polisi Brimob pakai rompi, 1 motor sipil warna hitam, sama 1 lagi motor gede Harley. Yang naik Harley cowok bule tinggi besar, rambut coklat pendek, pakai kacamata hitam. Badannya kekar, tetu di lengan. Gue langsung tahu ini pacarnya Sophia. Namanya Alex. Meskipun gue belum kenal, mereka berhenti mendadak di depan kami. Debu tanah beterbangan. Alex langsung turun, helmnya dibanting ke tanah. Mukanya merah padam. Dia langsung teriak-teriak dalam bahasa Inggris cepet banget sambil nunjuk gue. 2 polisi ikut turun, tangan di pinggang deket senjata. Sophia langsung kaget, badannya gemetaran. Gue pegang bahunya, coba tenangin. Tapi Alex udah maju, dorong dada gue keras sampai gue mundur 2 langkah. Gue nggak balas, cuma angkat tangan nunjukin gue nggak mau ribut. Salah satu warga desa yang ikut-ikutan nonton dari kejauhan ternyata semalam foto gue pas gue gendong Sophia keluar hutan. Fotonya viral di grup WhatsApp desa, terus disebar ke IG story orang luar. Alex lihat foto itu, langsung lapor polisi di Mataram bilang pacarnya diculik orang lokal. Polisi langsung dekatin gue, minta KTP. Gue kasih. Mereka lihat foto di HP Alex, bandingin sama muka gue. Langsung pasang borgol. Tangan gue dingin kena besi. Sophia nangis histeris, narik lengan polisi, coba jelasin ini salah paham. Tapi polisinya nggak ngerti bahasa Inggris. Cuma bilang harus ikut ke kantor polisi desa dulu buat klarifikasi. Alex pegang tangan Sophia keras, narik dia ke motor Harley-nya. Sophia nggak mau, badannya didorong paksa. Gue cuma bisa lihat dari jauh sambil tangan diborgol. Hati gue panas banget. Tapi gue diam aja. Gue tahu kalau gue ngamuk, malah tambah susah. Motor polisi bawa gue ke kantor polisi kecil di Tanjung Luar. Kantornya cuma bangunan 1 lantai, catnya mengelupas. Di dalam udah ada Alex sama Sophia duduk di kursi kayu. Alex masih marah. Tangannya meluk pundak Sophia erat banget. Sophia mukanya pucat, matanya merah, nggak berani ngeliat gue. Polisi lepas borgol gue, suruh duduk di kursi depan meja Pak Kapolsek. Mereka tanya-tanya pakai bahasa Indonesia campur Sasak. Gue jelasin dari awal. Nemu Sophia di hutan, bawa ke gubuk karena hujan, obati lukanya, nggak ada niat jahat. Gue tunjukin luka di kaki Sophia sebagai bukti dia tersesat beneran. Sophia akhirnya buka suara, cerita dalam bahasa Inggris pelan-pelan. Ada warga yang bisa terjemahin. Dia bilang dia tersesat 2 hari. Reza selamatin dia. Malam itu dia yang mau, bukan dipaksa. Alex langsung berdiri, bentak-bentak lagi, bilang Sophia trauma makanya bilang gitu. Pak Kapolsek cuma geleng-geleng kepala. Dia lihat KTP gue bersih, nggak ada catatan kriminal. Akhirnya dia bilang ini cuma salah paham. Tapi Alex minta gue ditahan dulu sampai Sophia pulang ke Australia. Untung ada warga desa yang bela gue, bilang gue anak baik, sering bantu wisatawan. Akhirnya gue boleh pulang. Tapi paspor gue ditahan sementara buat jaminan. Sophia dipaksa ikut Alex ke hotel di Kuta Lombok. Sebelum pergi, Sophia noleh ke gue, matanya basah. Gue cuma bisa senyum tipis, angguk pelan. Alex tarik tangannya kasar, bawa ke mobil sewaan. Sore itu gue pulang ke gubuk sendirian. Rumah rasanya kosong banget. Tikar pandan masih ada bau Sophia. Selimut masih berantakan. Gue duduk di teras, ngeliat laut, mikir apa yang baru aja terjadi dalam 24 jam. Dari nemu cewek bule nangis di hutan, sampai malam gila semalam, terus pagi ini hampir masuk penjara. Malamnya gue nggak bisa tidur. HP gue bunyi terus. Notif WhatsApp dari teman-teman desa. Nama gue jadi bahan gosip. Ada yang bilang gue beruntung, ada yang bilang gue bodoh deketin bule punya pacar. Gue matiin HP, duduk di pantai sendirian sampai subuh. Gue nggak tahu saat itu, cerita sama Sophia belum selesai. Masih ada 2 hari lagi yang bakal bikin hidup gue jungkir balik total.
2 hari setelah kejadian di kantor polisi, hidup gue rasanya hampa banget. Gue balik nelayan biasa. Bangun subuh, narik jaring, jual ikan di pasar Tanjung Luar, pulang sore, duduk di teras gubuk ngeliatin laut sampai malam. HP gue matiin total biar nggak baca gosip di grup desa. Nama gue masih jadi omongan. Ada yang bilang pahlawan, ada yang bilang gue cuma dimanfaatin bule. Hari Rabu pagi, gue lagi perbaiki jaring di pantai dekat gubuk. Matahari panas banget. Pasir putih pantai seger kelihatan kinclong. Tiba-tiba HP gue bunyi. Gue nyalain lagi karena ada urusan beli umpan. Ada 47 pesan masuk. Kebanyakan tag di IG story orang desa. Gue buka satu persatu. Foto Sophia sama Alex lagi check-in di Bandara Lombok. Mereka mau pulang ke Australia hari ini juga. Tiket pesawat jam 14 ke Bali, lanjut Sydney malamnya. Ada foto Sophia di bandara. Mukanya datar, mata bengkak. Tangan Alex meluk pinggangnya erat banget. Captionnya dari akun Alex. Finally Save, heading home with my girl. Hati gue langsung jatuh. Gue duduk di pasir. HP gue mati lagi sendiri karena panas. Gue nggak nangis, cuma kosong. Gue mikir malam itu di gubuk cuma mimpi buat Sophia. Mungkin dia takut sendirian, makanya mau sama gue. Sekarang pacarnya datang, dia balik ke dunia aslinya. Dunia bule kaya, mobil mewah, rumah besar di Sydney. Gue lanjut kerja, pura-pura nggak peduli. Tapi jam 11 siang, gue nggak tahan. Gue naik motor butut, gas ke arah Senggigi dulu, terus puter balik ke selatan. Gue tahu Alex pasti sewa speedboat dari dermaga Tanjung Luar atau bangsal buat langsung ke Gili. Terus dari sana ke bandara. Orang kaya kayak dia males lewat jalan darat yang macet. Gue sampai dermaga Tanjung Luar jam setengah 12. Dermaga rame banget. Kapal nelayan pada bongkar ikan. Gue parkir motor, jalan ke ujung dermaga kayu yang panjang. Dari jauh gue udah lihat speedboat putih besar. Mesin 2, lambang rental mahal. Ada tulisan, Lombok Fast Cruise. Di atas speedboat itu berdiri Sophia. Pakai dress putih pendek, kacamata hitam besar, rambut pirang dikuncir. Alex di sebelahnya, lagi ngomong sama kapten kapal. Ada 2 koper besar warna silver di dek. Sophia ngeliatin laut, mukanya datar lagi. Gue berdiri di ujung dermaga, nggak gerak. Jarak kami sekitar 30 meter. Angin kencang, ombak kecil goyangin speedboat. Gue cuma pakai kaos oblong lusuh, celana pendek, kaki penuh pasir. Badan gue item terbakar matahari Lombok. Gue tahu gue kelihatan gak ada apa-apanya dibanding Alex yang pakai polo shirt mahal sama jam tangan gede. Tiba-tiba Sophia noleh. Matanya langsung ketemu mata gue. Kacamata hitamnya diturunin sedikit. Gue lihat matanya merah lagi. Dia kaget banget. Badannya gemetaran. Alex lagi sibuk bayar kapten. Gak sadar. Sophia turun dari speedboat, jalan cepet di atas jembatan kayu dermaga. Alex baru sadar, langsung teriak memanggil. Tapi Sophia nggak noleh. Dia lari kecil ke arah gue. Dress putihnya berkibar kencang. Tumit sepatunya bunyi ketek-ketek di kayu. Pas sampai di depan gue, dia langsung peluk gue keras banget. Kepalanya nyender di dada gue. Tangannya meluk punggung gue erat-erat. Gue balas peluk dia. Bau parfumnya sama kayak malam itu. Badannya hangat. Gue ngerasain dia nangis pelan di kaos gue. Alex langsung lari nyusul, muka merah padam. Dia tarik bahu Sophia kasar. Coba pisahin kami. Sophia nggak lepas. Dia malah peluk gue lebih erat. Alex dorong dada gue keras. Gue mundur 2 langkah. Tapi Sophia ikut mundur bareng gue. Beberapa nelayan di dermaga mulai nonton. Ada yang rekam pakai HP. Alex angkat tangan kayak mau pukul gue. Tapi kapten speedboat sama 2 anak buahnya langsung turun. Pegang tangan Alex. Mereka tahu ini urusan turis. Takut jadi masalah besar. Polisi pariwisata bisa datang. Sophia akhirnya lepas pelukan. Tapi tangannya masih pegang tangan gue. Dia noleh ke Alex. Matanya penuh air. Alex masih marah. Tapi mulai sadar banyak orang nonton. Dia tarik napas dalam. Coba tenang. Dia ambil koper Sophia. Lempar ke dek speedboat lagi. Terus naik sendiri. Kapten nyalain mesin. Suara bising banget. Alex duduk di bangku belakang, noleh ke Sophia, nunggu dia naik. Sophia cuma berdiri di dermaga, pegang tangan gue erat.
Mesin speedboat udah panas. Siap jalan. Detik-detik terakhir. Sophia noleh ke gue lagi. Matanya kayak bilang, gue nggak mau pergi. Gue cuma angguk pelan. Lepaskan tangannya perlahan. Gue tahu dunia kami beda. Gue cuma nelayan kecil di Lombok. Dia anak kota besar di Australia. Gue nggak mau paksa dia. Tapi Sophia malah tarik tangan gue lebih keras. Dia lompat ke air dangkal antara dermaga sama speedboat. Airnya cuma sebetis, tapi dressnya basah langsung. Dia naik lagi ke dermaga, lari ke gue, peluk gue lagi. Alex berdiri, teriak marah banget dari speedboat. Kapten speedboat angkat tangan, bilang dalam bahasa Inggris bahwa waktunya habis. Dia lepas tali, mesin digas. Speedboat mulai mundur pelan. Alex masih berdiri di belakang, muka merah, tangannya gecep gelap. Tapi kapal udah jalan. Dia akhirnya duduk, speedboat ngebut ke arah Gili Trawangan, meninggalkan ombak putih besar. Sophia berdiri di pelukan gue, nangis sesenggukan. Dress putihnya basah, rambut pirangnya lepas dari kunciran, berkibar kencang. Nelayan-nelayan di sekitar mulai tepuk tangan kecil. Ada yang rekam video. Gue peluk dia erat-erat. Gak peduli HP orang pada arahin ke kami. Malam itu Sophia tidur lagi di gubuk gue. Kali ini gak ada hujan. Gak ada listrik mati. Langit cerah, bintang kelihatan jelas. Kami duduk di teras, minum kopi hitam, ngeliatin bulan purnama naik dari laut. Sophia cerita Alex pacarnya toksik, sering marah, selingkuh, cuma mau pamer punya cewek cantik. Dia kabur dari Bali karena nggak tahan lagi. Gue cuma dengerin, pegang tangannya. Gue nggak janji apa-apa. Gue tahu dia bisa pergi kapan aja. Tapi malam itu dia pilih tinggal sama gue. Dan hidup gue benar-benar berubah mulai dari detik Sophia lompat dari speedboat itu. 3 bulan berlalu sejak Sophia lompat dari speedboat itu. Hidup gue berubah total. Tapi pelan-pelan, nggak langsung kaya raya kayak di sinetron. Awalnya Sophia tinggal di gubuk gue. Dia beli kasur baru, bantal, spray motif bunga yang dia suka. Gue tambahin kamar mandi tembok penuh, pasang kloset duduk biar dia nyaman. Dia bantu gue narik jaring pagi-pagi, belajar masak ikan asap, belajar bahasa Sasak dari emak tetangga. Warga desa awalnya bisik-bisik, lama-lama biasa aja. Sophia cantik, ramah, suka bagi permen ke anak kecil, jadi cepet diterima. Uang Sophia masih ada banyak di kartu kredit. Dia beli HP baru, laptop kecil, terus mulai kerja online dari gubuk. Katanya dia desainer grafis freelance buat perusahaan di Sydney. Gue nggak ngerti detailnya. Yang penting dia seneng duduk di teras sambil ngetik-ngetik. Rambut pirangnya dikuncir. Pakai kaos gue yang udah kekecilan buat dia. Sebulan kemudian gue berani ngajak dia ke rumah orang tua gue di desa Praya. Bapak ibu kaget lihat bule dateng ke rumah. Tapi Sophia langsung salam, cium tangan, bawa oleh-oleh coklat dari Aussie. Malam itu kami makan bareng di tikar. Makan ayam taliwang, Sophia lahap banget sampai pedes keringetan. Bapak gue cuma senyum, bilang dalam hati, anak gue dapat jodoh luar negeri. 2 bulan lewat, Sophia bilang dia harus balik Australia sebentar. Urus visa kerjanya habis, harus perpanjang, ambil barang-barang penting di apartemennya Sydney. Gue takut dia nggak balik lagi. Gue anter dia ke bandara, peluk lama banget di depan terminal keberangkatan. Dia janji cuma 2 minggu. 2 minggu itu rasanya setahun. Gue balik hidup sendiri. Bangun subuh, melaut, pulang sore, duduk di teras ngeliatin laut kosong. Tikar pandan masih ada bau parfumnya. Gue nggak mau cuci spray sengaja biar baunya lama hilangnya. Temen-temen desa nanya terus, Sophia mana? Gue cuma jawab, lagi urus kerja di sana. Hari ke-16, gue lagi di pantai seger perbaiki perahu kayu gue yang bocor. Matahari mau tenggelam, langit oranye campur ungu. Laut tenang, ombak kecil. Gue lagi nempel lem fiber, tangan penuh getah. Tiba-tiba gue denger suara cewek teriak nama gue dari jauh. Gue noleh. Sophia lagi lari di pasir putih. Rambut pirangnya panjang lepas. Pakai dress biru muda, tas ransel kecil di punggung. Kakinya telanjang, sepatunya digigit. Dia lari cepat banget. Senyum lebar, mata berkaca-kaca. Gue langsung berdiri, parang sama lem gue buang ke pasir. Gue lari nyusul. Kami ketemu di tengah pantai.
langsung peluk keras banget. Badannya lebih kurus sedikit, tapi hangat. Gue angkat dia muter-muter kayak di film. Dia ketawa nangis bareng. Orang-orang di pantai pada tepuk tangan. Ada turis yang rekam video. Malam itu kami duduk di pantai sampai jam 11. Sophia cerita dia udah putus total sama Alex lewat telepon. Blokir semua kontak. Ganti nomor. Dia jual apartemennya di Sydney. Ambil semua barang penting. Sisanya disumbangin. Uangnya dia transfer sebagian ke rekening gue tanpa bilang dulu. Jumlahnya bikin gue kaget sampai nggak bisa tidur seminggu. Dengan uang itu gue beli tanah kecil di pinggir pantai Malaka. Tepat di sebelah gubuk lama. Gue bangun homestay sederhana. 4 kamar bambu, atap alang-alang, view langsung laut sama Bukit Merese. Namanya gue kasih Sophia Ashut. Sophia yang desain logo sama websitenya. Dia bilang mau hidup tenang di Lombok bareng gue, kerja online aja cukup. 6 bulan kemudian homestay mulai rame. Turis bule suka banget. Foto-fotonya viral di Instagram. Sophia yang urus reservasi, gue yang masak sarapan. Nasi campur ikan, pisang goreng, kopi Lombok. Kadang dia bantu gue nyetir perahu kecil nganter tamu snorkeling ke Gili Nanggu. 1 tahun setelah hari dia lompat dari speedboat, kami nikah sederhana di pantai. Cuma keluarga sama tetangga desa. Sophia pakai kebaya putih campur kain songket sasak. Rambutnya dikepang bunga Kamboja. Gue pakai beskap hitam biasa. Acara makan-makan, tari gandrung Lombok. Tamu pada joget sampai pagi. Sekarang, November 2025, gue duduk di teras homestay yang udah punya 10 kamar. Sophia lagi hamil 5 bulan. Perutnya udah kelihatan bulat. Dia duduk di sebelah gue, kepala nyender di bahu gue, tangan pegang perut. Sunset oranye keemasan lagi naik dari laut. Sama persis kayak hari dia balik lari ke pelukan gue. Gue nggak pernah nyangka hidup gue yang dulu cuma nelayan miskin, cari kayu bakar tiap sore, bisa jadi gini. Dari nemu cewek bule nangis di hutan, malam hujan panas di gubuk kecil, hampir masuk penjara, sampai sekarang punya istri cantik, anak dalam perut, usaha sendiri. Kadang tamu nanya, Mas Reza, kok bisa dapat istri bule secantik ini? Gue cuma senyum, pegang tangan Sophia lebih erat, terus jawab dalam hati. Allah kasih gue jodoh dari benua seberang gara-gara gue cuma lagi cari kayu bakar biasa di hutan pantai Malaka. Dan itulah akhir cerita gue sama Sophia. Bukan dongeng. Nyata. Masih berlanjut tiap hari di Lombok.